Kalau misalnya contoh yang Allah berikan pada Bang Refli adalah ahli dalam hukum tata negara. Artinya kalau seandainya ada penyimpangan dalam tata kelola negara, lantas Bang Refli diam, itu dosa Bang Refli lebih berat daripada saya. Dan anak-anak muda sekarang ini trendingnya pakai jenggot tuh. Ya, Lionel Messi juga pakai jenggot. Lionel Messi ya. Cuman bedanya kalau Lionel Messi bukan jenggot Ustadz Felix. Iya, bukan jenggot Pancasila. Bukan jenggot Pancasila. Cuma 5 biji. Tapi nggak 5 itu ya. Dulunya 5. Itu butir-butir Pancasila. Iya, betul. 33 kayaknya. 33 butir Pancasila ya. Ustadz. Iya. Kemarin menarik sekali ya, ya. Ustadz berapa kali memposting, kita mengalir aja tadi ya? Boleh. Jadi Sobat Era sekalian nih, mohon maaf nih, nggak pakai konsep, pokoknya mengalir aja ya. Saya mau tanya Ko Freddy ya. Ko Freddy itu orang yang paling dibenci Ustadz Felix dalam video kita yang pertama ya, nanti kita tampilkan lagi. Dan ternyata dalam versi kita ya, keyakinan kita mendapat hidayah. Akhirnya convert to Islam. Kira-kira setahun yang lalu ya. Betul. Tahun 2019. Walaupun kita nggak enak ngomongnya, setelah dia convert to Islam, gerak langkahnya gimana setahun terakhir ini? Masih belajar. Ko Freddy masih belajar dan alhamdulillah kemarin kita juga masih tetap kontak. Kalau nonton ini, kita masih tetap kontak-kontak dan ya tinggal didoakan aja mudah-mudahan bisa lebih banyak berkontribusi untuk Islam. Karena saya bayangkan Sobat Era sekalian, tidak gampang bagi orang yang convert to Muslim ya. Sangat. Ketika katakanlah dia dari etnis minoritas ya. Dan sudah dalam tanda kutip mapan kali ya. Iya, sudah mapan juga. Karena begitu dicoba langsung, waduh nih saya ini keliru memilih keyakinan ya. Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencoba manusia kan. Pastinya. Dengan, beragam kesulitan mungkin dengan cobaan-cobaan biar dia lulus gitu. Tapi so far nggak ada ini, tidak ada keluhan. Alhamdulillah nggak ada keluhan dan kita tetap untuk ngasih tahu dia bahwa ya Islam itu sebenarnya adalah agama yang mudah. Tidak banyak yang dituntut di dalam Islam. Hanya dia mengetahui tentang kebenaran yang sejati, lalu kemudian dia mempraktekkan semaksimal yang dia mampu daripada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan memudahkan yang selain yang dia belum mampu lakukan. Soalnya kalau dari zohir kan orang mikir, aduh ini convert to Muslim harus sholat 5 waktu. Ya betul. Kewajiban puasa ya, puasa kan setahun sekali, tapi ini tiap hari. Kewajiban itu akan menjadi mudah apabila kita itu mengetahui siapa yang nyuruh. Seperti seorang yang mencintai seseorang yang lain. Contoh misalnya taruhlah ada orang yang sangat mencintai seorang perempuan misalnya. Lalu perempuan itu bahkan nggak minta apapun, dia nanya kamu mau diminta apa biar aku bisa nunjukin bahwa aku tuh sayang sama kamu. Nah, seorang muslim juga sama. Mereka tuh melaksanakan sholat tuh pertama adalah mereka senang, yang kedua karena mereka punya banyak hajat. Jadi karena mereka punya banyak hajat ya sholat itulah merupakan jalan untuk bypass langsung ngomong ke Allah. Gitu. Padahal itu sebuah sarana yang sebenarnya mudah dan murah. Iya. Tapi sebenarnya eksklusif ya, karena kita bisa ngomong sama sang pencipta gitu ya. Betul. Ustadz, saya ingin tanya-tanya yang lain ya. Boleh. Sebelum saya tanya agak keras-keras dikit, putra 3 ya? 4. Oh 4. Satu namanya? Namanya Alila Sofia Asyarifah. Alila Sofia. Usia? Usia 12 sekarang. 12 tahun dan sekarang di? Sekarang lagi pesantren. Di pesantren di mana? Di daerah Solo. Di daerah Solo. Karangpandan. Oh bukan Ngeruki ya? Bukan ya? Bukan. Gitu. Yang kedua? Yang kedua itu namanya Sifer Muhammad Al-Fatih. Sifer Muhammad Al-Fatih 1453. Jadi baru kali ini saya menemukan ada nama pakai tahun. Ya. pakai angka 1453. Nah, nanti di Refli Uncut, Uncut. Ada tuh ya. Sudah ada ya. Dan saya sudah upload ya. Ketika video ini dibuat, itu sudah saya upload ya di Uncut ya, di Refli Uncut ya.
Yang ketiga? Ghozi Muhammad Al-Fatih 1453. Ghozi Muhammad Al-Fatih 1453. Masih 1453 juga. Oh, tadi usianya berapa? Yang Sifar itu usianya 10 tahun. 10 tahun. Yang Ghozi? Yang Ghozi 9. 9 tahun. Lalu yang paling kecil Ayah Sofia Asyarifah itu usianya sekitar usia 7 tahun. 7 tahun. Luar biasa. Badan boleh kecil tapi produktivitas tinggi. Alhamdulillah. Karya banyak. Karya banyak ya. Kata wong Palembang itu gerot wong ini. Iya. Jadi sobat era sekalian, kita sama-sama dari Palembang ya. Cuma kalau saya sama Ustadz Felix bahasa Palembang itu yang lain nggak ngerti. Yang lain nggak ngerti nantinya ya. Nah, jadi padahal bahasa Palembang itu gampang. Yang A tinggal ganti O aja, tapi tidak semuanya ya kan. Gitu. Nah, 4 anak ini, 1 di pesantren, nomor 2 masih di rumah. Di rumah, sekolah juga biasa ya. Nomor 3 sekolah biasa di rumah, biasa, 4 juga. 4 juga sekolah biasa ya. Kalau kita lihat ya, sobat era sekalian, itu semua namanya itu berbau Turki Utsmani semua. 1 Alila Sofia, lalu kedua Al-Fatih, ketiga Al-Fatih, kemudian yang keempat Sofia. Ya. Banyak sudah Ustadz menyampaikan hal ini, tapi kan untuk sobat RH sekalian perlu diinikan. Kenapa sih sangat adorable ya, sangat sangat menyukai yang berbau-bau 1453 Turki dan Al-Fatih itu. Ya, kalau saya secara pribadi setiap hal itu kan kita perlu simbol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Sudah nggak hujan ya? Sudah tidak hujan sekarang, alhamdulillah ya, karena kita pindah moving ke dalam ruangan ya. Jadi inilah enaknya ya. Tadi kita panas terik, begitu kita keluar ternyata teriknya hilang. Alhamdulillah begitu kita typing video ini hujan turun, dan tapi kita sudah 20 menit berlalu ya. Jadi Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan kita untuk istirahat, rendezvous sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi. Diulangi lagi Tad, soal Turki 1453, Utsmani dan Al-Fatih tadi. Setiap orang itu kan pasti punya simbol. Contoh tadi kayak selamat datang ke RH, channel RH. Berarti RH itu adalah simbol. Kalau zaman dulu saya secara pribadi suka gambarin huruf S. Terus ada logo permata di atasnya, Superman. Kalau nggak gambar logo Batman. Jadi setiap orang tuh punya Batman simbol. Batman itu kan manusia yang jelek artinya, manusia nakal ya. Batman, lawannya Goodman. Nah, jadi kalau kita punya simbol tuh kita berharap bahwa simbol itu menjadi sebuah pengejawantahan kita, wakil daripada kita. Nah, setelah dewasa itu simbol seorang muslim kan pasti adalah 2 kalimat syahadat. Tapi untuk lebih mengingatkan lagi tujuan saya itu apa, semangat saya itu apa, maka saya menggunakan 1453 sebagai simbol saya. Kenapa? Karena di tahun itulah terjadi pembebasan kota Konstantinopel, tapi yang paling penting adalah di tahun itu terbukti perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kota Konstantinopel itu akan dibebaskan oleh kaum muslim. Itu nama sebelum Konstantinopel itu Bizantium kan sebenarnya? Bizantium itu adalah satu kerajaannya, kerajaan Bizantium. Romawi Timur. Romawi Timur. Bizantium nama lainnya. Nah, lalu kemudian nama kotanya adalah Konstantinopolis. Ibu kota. Konstantinopel. Setelah Konstantin Agung menjadikan kota itu sebagai semacam kayak the new Rome kata dia. Konstantin itu bukan raja yang memeluk Kristen ya, Konstantin itu ya? Iya, betul. Jadi Konstantin itu dulu memindahkan dari Roma menuju ke Konstantinopel, dan termasuk dia mengadopsi Kristen menjadi agama negara. Jadi Konstantin itu adalah raja yang memeluk agama Kristen. The Great Konstantin. The Great Konstantin. Lalu setelah Konstantinopel jatuh berubah menjadi Istanbul ya. Istanbul apa artinya? Ada banyak versi. Karena kalau Istanbul saya tahu. Istanbul. Pernah di masa dulu dipanggilnya Stambul. Stambul ya. Tapi juga Stambul tuh musik keliling kan kalau kita di Hasanah Kesusastraan Indonesia Stambul. Mungkin ada hubungan. Ada hubungannya. Mungkin ada hubungan bahwa pertunjukan itu pada zaman dulu ya mungkin berasal dari sana, Stambul. Ada yang berkata bahwa Istanbul itu berasal dari kata Konstantinopolis, kan jadi ada Istantinopolis jadi Istanbul. Tapi ada teori juga yang mengatakan bahwa Istanbul itu awalnya justru Islambol. Islampolis.
Jadi Islambol adalah full of Islam. Jadinya Istanbul jadi Istanbul. Saya ingat Ustadz Felix ini suatu masa pada suatu hari ya, diundang di ILC, Indonesia Lawyers Club, dan beradu pendapat dengan Ustadz lainnya. Saya nggak sebut namanya. Iya. Yang nonton tuh sampai puluhan juta, itu luar biasa tuh. Iya. Gitu. Dan waktu itu Ustadz Felix sangat meyakinkan bicara mengenai soal-soal yang terkait dengan Turki. Jadi tidak heran, kata beliau, mungkin udah puluhan kali ke Turki, jangan-jangan. Iya betul, belasan kali ke Turki. Belasan kali ke Turki ya. Dalam rangka nagih kredit, enggak ya? Pulang kampung. Pulang kampung ya. Iya. Membawa jemaah ya. Bawa jamaah, kita jalan-jalan sekaligus. Saya pikir setiap yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk amanah. Kalau misalnya contoh yang Allah berikan pada Bang Refli adalah ahli dalam hukum tata negara. Artinya kalau seandainya ada penyimpangan dalam tata kelola negara, lantas Bang Refli diam, itu dosa Bang Refli lebih berat daripada saya. Saya nggak diam, tapi kan kalau kita ngomong konsekuensinya selalu ada kan. Nah, jadi saudara sekalian, saya sudah bikin 400 lebih YouTube video yang ngomong soal tata negara. Betul. Dan berbagai isunya. Nah, kalau saya sudah dikasih oleh Allah semacam amanah dalam ilmu soalan Istanbul, soalan penaklukan Konstantinopel, Utsmani. Kalau saya tidak menyampaikan, maka itu dosa saya lebih besar daripada Bang Refli. Nah, jadi kita tuh semua mengemban amanah. Nah, cara saya untuk mengemban amanah itu salah satunya dengan membuat program tur ke Turki. Kapan-kapan saya ikut tadi ya? Insya Allah Desember ini kita mau berangkat. Speaking, belum pernah ke Turki. Wah, minimal sekali sebelum meninggal. Iya, pengen sekali ke Turki, tapi tiba COVID-19 ya. Iya, betul. Jadi ada masjid yang baru diresmikan kembali dari gereja ke masjid, tapi kemudian dijadikan museum zaman Pasha ya. Mustafa Kemal Atatürk dia dulu. Betul. Mustafa Kemal Pasha ya. Betul. Tapi bukan Pasha ungu. Ada hubungannya. Ada hubungannya ya. Ada hubungannya. Sama-sama Pasha. Sama-sama Pasha. Pasha dalam bahasa Turki itu artinya jenderal. Oh, jenderal. Jadi Pasha ungu adalah jenderal band ungu. Harusnya. Gitu. Sekarang dia wakil jenderal ya. Di sebuah kota wakil jenderal ya. Jadi sekarang yang namanya Masjid Hagia Sophia itu yang diambil sebagai nama putri Ustadz kan dibuka lagi ya. Ya, betul. Tapi UNESCO protes. Ini kan warisan dunia katanya, kok dibuka-buka gimana? Iya. Saya pikir wajar ya kalau misalnya Eropa protes ya. Karena dulu kan Hagia Sophia ini kan menjadi simbol hegemoni daripada Kristen Ortodoks. Harus kita juga kasih tahu bahwa bukan Kristen Katolik ya, tapi Kristen Ortodoks. Mungkin buat sobat RH, Kristen Ortodoks itu seperti apa tuh kan? Dulu di dunia kekristenan tuh terbagi dua. Ada Kristen Latin atau Kristen Katolik atau Kristen Roma, karena penganutnya banyak kan orang-orang Latin. Ada Kristen Ortodoks atau diketahui juga sebagai Kristen Yunani. Karena penganutnya banyak orang Yunani. Iya, I know. Iya, dari Yunani ya. Dan pertama kali kan yang meyakini ajaran Yesus kan sebenarnya orang-orang Yunani. Makanya Yesus itu disebut dengan Yesus Kristus. Kristus itu kan adalah bahasa Yunani kalau saya nggak salah untuk bukan. Pengurap, sang pengurap. Dalam bahasa Latin Mesias. Mesias. Nah, jadi kan Yesus sang Mesias. Itu apa? Pembebas dong. Dalam bahasa Arab Al-Masih. Al-Masih. Sama kan masaha artinya mengurapi. Karena kan bahasa mengurapi itu apa ya artinya? Mengurapi itu ya ini menggunakan minyak ya, mengurap. Mengurap Al-Masih. Minyak urap ya. Iya, betul. Soalnya bahaya juga kita bilang mengurapi. Iya. Nanti bilang kurap lagi. Iya, enggak. Itu mengurapi orang-orang Kristen juga sudah paham. Mengurapi. Jadi Al-Masih itu kan adalah orang-orang kalau bahasa kita yang dijanjikan ya. Jadi Isa Al-Masih yang dijanjikan kan itu kan ya. Artinya Al-Masih itu bisa punya banyak arti, tapi dalam bahasa Yunani jadinya adalah Kristus. Kalau dalam bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew atau bahasa Yahudi jadinya Mesias tadi. Makanya ada Lionel Messi. Lionel yang Mesias ya. Iya, Mesiah gitu kan ya. Mesiah. Nah, artinya kalau pantas saja dia jagoan main bola ya. Nah, karena terjanji kali ya. Iya.
sudah terjanji itu ya. Itu yang namanya by birth ya. Iya, dilahirkan. Nah, jadi pemain sepak bola yang hebat itu dilahirkan, tidak diciptakan. Jadi ada dua, ada Kristen Ortodoks, ada Kristen Romawi atau Kristen Katolik. Nah, bedanya adalah kalau dulu Kristen Ortodoks itu berpusatnya di Bizantium atau Konstantinopel, sedangkan Kristen Katolik itu berpusatnya di Holy Roman Emperor atau di kota Roma tadi, yang menjadi ibu kotanya. Vatikan, ya? Betul, dan Vatikan. Nah, Hagia Sophia ini gereja Ortodoks. Jadi kalau ada orang bilang katedral, sebenarnya kurang tepat kalau katedral, karena katedral itu kan sebutan untuk gereja Katolik. Nah, sedangkan ini adalah ya bisa dikatakan basilika. Basilika. Iya, jadi kalau gereja besar di Ortodoks namanya basilika. Loh, kok di Vatikan saya pernah dengar basilika juga ya? Iya, basilika Santo Petrus dan segala macamnya. Walau bisop, cuman kalau kita mau lebih tepat secara istilah bukan gereja, bukan gereja katedral, tapi basilika. Nah, intinya adalah Hagia Sophia ini dulu digunakan oleh orang-orang Ortodoks untuk menunjukkan hegemoninya. Nah, setelah dibebaskan oleh Konstantinopel, Bizantium ini tutup. Dibebaskan oleh Al-Fatih. Dibebas oleh Al-Fatih. Konstantinopel ini tutup. Setelah tutup, lalu kemudian hilanglah Romawi sebelah timur. Yang ada adalah Romawi sebelah barat. Maka secara otomatis ini jadi nggak ada yang punya. Ketika nggak ada yang punya, maka diambillah sebagai wakaf daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, dijadikan sebagai sebuah masjid. Nah, wakaf kepada? Wakaf dari dia. Jadi kan karena konsep zaman dulu yang namanya raja yang menundukkan, otomatis semua teritori punya dia. Betul. Lalu dia wakafkan kepada rakyat kira-kira. Betul. Dia wakafkan pada rakyat atas nama dia. Lalu kemudian jadilah Hagia Sophia menjadi properti dia yang dia wakafkan. Nah, lalu kemudian kalau UNESCO kemudian mengatakan bahwa ini kok dijadikan sebagai masjid, ya memang awalnya masjid. Jadi dia cuma balik lagi jadi masjid lagi. Awalnya gereja. Tapi ketika tadi sudah Bizantium sudah selesai, di take over ya, jadi masjid, jadi museum. Betul. Zaman Kemal Atatürk ya. Betul. Kan? Balik lagi jadi masjid zaman Erdogan. Erdogan. Gimana tadi? Erdogan. Erdogan, karena G-nya mati. Erdogan ya. Erdogan. Soalnya kalau Erdogan tuh bahasa Palembang namanya air kelapa muda. Erdogan. Betul. Jadi Erdogan ya. Jadi dia cuma mengembalikan menjadi fungsi awal, yaitu menjadi tempat penyembahan terhadap Tuhan. Luar biasa ya. Dan saya lihat Ustadz sangat antusias ya. Itu melihat perkembangan yang ada ya. Iya, saya sampai sekarang masih merinding ketika membayangkan itu. Karena tapi sudah pernah ke sana setelah jadi masjid? Belum ya? Nah, bareng saya aja nanti ya. Insya Allah ya. Desember ini mudah-mudahan saya ke sana. Desember? Desember ini. Nggak takut COVID-19? Saya pikir itu sudah ada beberapa yang bisa dikondisikan. Ikut dong saya. Ayo, mudah-mudahan kita ke sana nanti bareng. Nanti kita ketemunya di Istanbul. Iya, jadi pertama kali ketika saya ke sana, sebelum saya ke sana pun membayangkan itu sudah sangat terenyuh buat saya. Karena yang Al-Fatih lakukan pertama kali ketika dia membebaskan kota Konstantinopel adalah mengendarai kudanya menuju ke Hagia Sophia. Karena dari kecil kan dia sudah membayangkan itu. Itu bukan Blue Mosque ya, bukan Masjid Biru. Masjid Biru di depannya, di depannya Hagia Sophia. Dan itu bagi saya tidak terlalu bersejarah. Nggak punya pengalaman. Iya, karena Hagia Sophia itu dibangun tahun 500-an. Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed itu dibangun 1700-an, jadi jauh sekali. Artinya? Karena Nabi nggak pernah ada yang nggak sulit. Dan kita kan senantiasa doa dalam hidup kita kan ya. 17 kali sehari kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukin kami jalan yang lurus. Dan kita mendeskripsikan sendiri jalan yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu adalah jalan yang engkau pernah berikan kepada orang-orang sebelum kami.